Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa la ma'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa tulumihi wa asrarihi bidari amin ya rabbal alamin ya mujibas sya'irin babul haji ila aqala fi surutit tawaf sittatun wasadisuha. Adapun syarat tawaf yang ke-6 wasadisuha, adapun syarat tawaf yang ke-6 itu qanuhu, khabarnya itu qanuhu adanya tawaf, khabarnya karena itu sab'an 7 kali, itu sab'an 7 kali yakinan yang diyakini atau dengan jalan yakin. Maka kalau syakka fil adad akhadha bil aqal, kalau memang terjadi keraguan di dalam jumlah bilangan tawafnya, maka mengambillah yang paling sedikit sholat, seperti di dalam permasalahan sholat ketika kita ragu di dalam bilangan rakaat sholat. Jadi harus yakin putaran dari tawaf yang kita lakukan itu sebanyak 7 kali. Walau fi waktu, walaupun melaksanakan tawaf itu di dalam waktu al-makruhi yang dimakruhkan, walaupun pelaksanaan tawaf itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan, seperti halnya waktu-waktu ya yang dimakruhkan di dalam sholat, ba'da subuh, ba'da asyar, ya. Berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadal bait, ya. Jadi tetap boleh dan sah dilaksanakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Maka fa'in taroka, maka apabila meninggalkan siapa taif, orang yang tawaf, ya, minha dari tawaf, minha dari sab'an ay sab'i syai'an, pada sesuatu, ya, meninggalkan satu aja, ya. Wa in qala, walaupun sedikit apa syai' walau ba'dha khatwatin, walaupun hanya satu langkah, tidak sampai dengan satu putaran. Jawabnya fa in taraka lam yujzi'u, maka tidak mencukupi apa tawaf pada taif, maka tawafnya tidak dikatakan sah. Illam yatadarakahu, kalau memang dia tidak buru-buru menyempurnakan tawafnya. Maka fa'in walau mata wa qataraka ba'da khatwatin min tawafil haji lam yasiha apa haju, kalau dia meninggal dunia di dalam pertengahan tawafnya, kemudian tidak sempurna pelaksanaan tawafnya, maka ibadah hajinya tidak sah. Jadi harus betul-betul dikerjakan sebanyak 7 kali dengan yakin, tidak boleh dikurangi walaupun hanya satu langkah. Jadi putaran itu betul-betul sempurna, putar lagi sempurna. Ini baru tengah-tengah udah pergi, nah berarti rusak itu tawafnya, berarti tawafnya belum sempurna, maka tidak sah. Ya, jadi harus dilakukan sebanyak 7 kali dengan jalan yakin. Kurang dari 7 kali maka tawafnya tidak sah. Kemudian wasunnah, dan disunahkan apa ayat tatiha, mengawalinya siapa taifu, wasunnah, dan disunahkan apa ayat tatiha, mengawalinya siapa taifu, orang yang tawaf,
Syuru'un fi dzikri ba'di sunanit tawaf, ya, menjelaskan tentang sebagian dari sunah-sunah tawaf. Wa hiya kasiratun, dan itu banyak sekali. Di antaranya bistilamil hajari, dengan mengusap hajar aswad. Bistilamil hajaril aswadi, dengan mengusap hajar aswad. Biyadihi, dengan tangannya. Ta'if sunnah ketika ingin mengawali putaran tawafnya untuk mengusap hajar aswad. Nah, kalau memang tidak sanggup, maka cukup dengan melambaikan tangan. Wa minha as-sakinah, dan juga dilakukan dengan penuh ketenangan. As-sakinah wal waqar. Wa adamul kalam, tidak banyak bicara fi illa bil khairin, kecuali di dalam ucapan-ucapan yang baik. Contohnya kata alimi jahilin birifkin wa inqala, ya, mengajarkan kepada orang yang enggak paham. Wasujud tilawah, ya, boleh. Di anna tawaf kas-shalah, karena tawaf itu sama seperti shalah. Min harful yadain dan doa, di antaranya lagi sunnah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Waja'luhuma tahta sudurihi bi ghairi doa bil kaifiyatil mahudati fis shalah, dan menjadikan kedua tangannya di dadanya pada selain doa bil kaifiyah al mahmudah fis shalah, dengan cara seperti yang dilakukan di dalam sholat. Ketika jalan ke tangannya seperti orang sholat. Itu sunnah-sunnah yang ada di dalam tawaf. Kemudian wa ayastalimahu, dan mengusapnya taif pada hajarul aswad fi kulli tawfatin, di dalam setiap putaran. Fi kulli tawfatin, di dalam setiap putaran. Jadi setiap putaran sunnah untuk menyentuh hajar mengusap. Wa fil autari, dan adapun istilah mengusap pada putaran yang ganjil. Wa fil autari, dan adapun istilah atau mengusap pada putaran yang ganjil, itu akadu, sangat ditekankan. Jadi putaran-putaran ganjil itu sangat ditekankan di dalam kita mengusap hajarul aswad, kalau memang mampu. Wa ayyuqabbilahu, dan sunnah untuk menciumnya taif pada hajar aswad. Wa yadha'a, dan meletakkannya hajar aswad taif. Wa yadha'a, dan meletakkannya taif jabhatahu, pada jidatnya taif, alaihi, atas hajar aswad. Mencium kemudian meletakkan jidatnya pada hajar aswad. Kemudian wa yastalima, dan disunahkan mengusapnya taif. Wa yastalima, dan disunahkan mengusapnya taif ar-rukna, pada rukun yamani. Ar-ruknal yamani, pada rukun yamani, atau pojok dari yang rukun yamani. Wa yuqabbila, dan menciumnya taif yadahu, pada tangannya taif, ba'da tilamihi, setelah mengusap rukun yamani. Jadi mengusap rukun yamani, kemudian setelah mengusapnya sunnah tangannya untuk dicium. Wa ayyar malah, dan berjalan cepat. Siapa zakarun, laki-laki, fitawfati, di dalam putaran.
Wa ayar malah dan berjalan cepat siapa zakarun laki-laki fit taufati di dalam putaran as-salasi yang 3 al-awali yang pertama min tawafil hale dari tawaf. Putaran pertama disunahkan untuk berjalan cepat. Ba'dahu yang itu setelah tawaf sa'yun adapun sa'i sebelum sa'i ya, yang dilakukan sebelum sa'i bi isra'in dengan mempercepat bi isra'i masyihi dengan mempercepat jalannya ta'ib muqariban haleh yang mempercepat atau mempercepat utahu pada langkah-langkahnya ta'ib di langkahnya dipercepat itu caranya. Wa ayam syia dan sunnah berjalannya zakar laki-laki ya bil arba'ati di dalam putaran yang keempat. Putaran 4 al-akhirati yang akhir. Jadi putaran pertama 3 putaran sunnah berjalan cepat yaitu dengan mempercepat langkahnya. Kemudian di putaran yang terakhir dari putaran yang 4 ya itu sunnahnya bagi laki-laki untuk berjalan ala hayatihi atas keadaannya zakar ya lil ittibai karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putaran 3 pertama dilakukan dengan sunnahnya berjalan cepat, bukan lari tapi berjalan cepat yang dilakukan sebelum sa'i. Kemudian putaran yang terakhir dari 4 putaran itu dilakukan dengan jalan biasa karena ittiba li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilul li sunniyatir ramli fis salasi al-awwali wali nisbat wa sunniyatil masyi fil arba'ah al-akhirah wa huwa ma'ruh al-syaikhani an ibni Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa bil bait tawaf al-awwal khubba salatan wa masya arba'an ya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian walau taroka dan apabila meninggalkannya zakat ar-ramala pada ramal berjalan cepat walau taroka dan apabila meninggalkannya zakat. Jadi yang disunahkan laki-laki untuk ramal di dalam putaran 3 pertama. Nah kalau dia meninggalkan itu bagaimana? Bisalasi di dalam 3 putaran al-awali yang pertama, jawabnya lau taroka la yakbihi maka janganlah mengkodok siapa zakar pada ramal bil baqiyati di dalam putaran sisanya. Jadi kalau putaran pertama dari 3 putaran dia nggak berjalan cepat, nah di putaran selanjutnya nggak perlu dikodok. Ya udah jalan biasa saja karena sunahnya putaran 3 pertama dengan jalan ramal, putaran yang 4 terakhir dengan jalan biasa. Nah kalau jalan putaran pertama 3 dia tidak ramal, tidak berjalan cepat, nah di putaran 4 terakhir nggak perlu dikodok ya la yakdihi bil baqiyah maka janganlah mengkodok siapa zakar pada ramal bil baqiyati di putaran sisanya. Kemudian wa yusannu dan disunahkan apa ayat rubah mendekati siapa zakaru laki-laki minal baiti dari Baitullah sunnah ya mendekat ke
Baytullah bagi laki-laki di dalam pelaksanaan tawaf. Namun malam yu'li, selama tidak menyakiti pada yang lainnya. Siapa? Zakat. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya nggak perlu dekat-dekat dengan Baitul, karena akan menyakiti orang lain, desek-desek, ya, nyikirin orang, nggak usah, ya, sebisanya. Tapi kalau memang dapat, sunnah bagi kita di dalam tawaf itu agak dekat ke Baitul malam yudi, selama tidak menyakiti orang lain. Atau menerima ta'adza, menerima apa namanya, bahayanya zakar, ya. Atau menerima atau mendapatkan bahayanya zakar bizahmatin, dengan sebab berdesakan, atau kita paksa diri kita untuk berdesakan sehingga bisa membahayakan kita, akan terjadi dehidrasi, akhirnya pingsan. Nah, itu nggak usah, nggak perlu, ya, kalau memang terjadi hal yang membahayakan baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Nah, intinya kalau memang mungkin kerjakan sunnah, tapi kalau tidak mungkin nggak usah, ya. Bisa membahayakan orang lain, bisa membahayakan diri kita kalau kita memaksakan untuk berdesakan, apalagi kalau kita orang-orang yang lanjut usia, itu sangat-sangat bahaya. Kalau ta'arud, maka apabila terjadi perlawanan, terjadi ta'arud, ya, dua hal yang utama. Apa? Al-qurubu, mendekat, minhu, dari Baitullah, warramalu, dan berjalan cepat. Antara mendekat ke Baitullah dengan romal, ini milih yang mana? Terjadi ta'arud. Kalau ta'arud quddima, maka didahulukan apa? Romal. Kalau mendekat ke Baitullah kita nggak bisa romal, nggak bisa jalan cepat. Tapi kalau menjauh dari Baitullah kita bisa tawaf sambil berjalan cepat. Maka pilih, ya, tawaf dengan jauh dari Baitullah tapi bisa berjalan cepat. Kan dua hal yang utama nih, ya. Kalau kita mendekat ke Baitullah itu sunnah, tapi nggak bisa tawaf sambil romal. Kalau kita menjauh dari Baitullah kita bisa tawaf sambil romal, maka pilih yang mana? Pilihlah tawaf sambil romal walaupun jauh dari Baitullah. Kuddima, maka didahulukan apa? Romal. Kenapa alasannya? Lianna, karena sesungguhnya perkara ya ta'allaku, yang berkaitan apa? Ma binafsil ibadah, dengan inti ibadah itu aula, lebih utama, minal muta'allaqi, daripada perkara yang berhubungan bimakaniha, dengan tempatnya ibadah. Karena romal itu inti dari ibadah tawaf. Sunnahnya dilakukan di putaran pertama dengan romal dari 3 putaran, kemudian putaran yang keempat jalan biasa. Nah, sedangkan mendekat ke Ka'bah itu sunnah karena dimakannya, tempatnya, kemuliaannya karena tempatnya. Maka lebih didahulukan sesuatu yang berkaitan dengan inti dari ibadah daripada yang berkaitan dengan tempat. Ya, ente sholat di masjid tapi nggak berjamaah, sama ente sholat di rumah tapi berjamaah, lebih afdal di rumah tapi berjamaah, karena kaitannya dengan nafsul ibadah. Kalau di masjid berarti bertakluk dengan makanan tempat, ya. Wa ay ya toji'a, ya, dan disunahkan bagi laki-laki apa? Selendangan. Wa ayat tarji'a, dan disunahkan selendangan bagi laki-laki fil tawaf, di dalam tawaf.
Jadi sunnah menggunakan selendang. Yarmulu yang berjalan cepat siapa zakar bihi di dalam tawaf. Sunnah berselendangan ketika tawaf dengan berjalan cepat. Bakada dan seperti halnya yaktaji bisa'i disunahkan berselendangan di dalam sa'i. Begitu juga ketika sa'i itu sunnah kita berselendangan. Wahwa ada pun yaktaji yaktabi ya, wa yaktabi ya bilba berselendangan. Bahwa ada pun yaktabi itu jadlu wasati ridaihi menjadikan pada tengah-tengah ridanya zakar tahta mangkibihi di bawah pundaknya zakar al-aimani ya kan. Nah, jadi menjadikan tengah-tengahnya rida itu berada di bawah pundak kanan kan. Berarti yang tengah-tengah di sini selempangan. Kemudian ujungnya taruh di atas. Selempangan begitu. Tuh, jadi di sini di belah kanan. Ini yang di tengah tenda kan panjang nih. Nah, tengah-tengahnya di sini, kemudian ujungnya taruh di sini, ujung dari depan, ujung dari belakang. Paham ya? Wa tarafaihi dan menjadikan pada ujungnya rida al-aisari atas pundak atas yang bagian kiri. Ittiba karena mengikuti Nabi. Tuh, jadi rida panjang taruh di sini tengah-tengah, ini ujung di sini, ujung belakang taruh di pundak di tendang ke bawah. Itu namanya selendangan ya. Ya. Lebih tiba karena mengikuti Nabi. Kemudian wa ayyusalliya dan salatlah siapa taib ba'dahu setelah tawaf. Dia setelah pelaksanaan tawaf disunahkan bagi dia untuk sholat 2 rakaat ini dengan 2 rakaat khalfal maqami berada di belakang maqam Ibrahim. Kafir hijri maka di dalam hijri Ismail. Ya. Wal afdal alla yazida ma bainahuma ala salasi ajruin, untuk tidak melebihi dari 3 dirok jarak kita dengan maqam Ibrahim. Ya, sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, kemudian di hijri Ismail setelah selesai pelaksanaan tawaf. Ya. Kemudian far'un satu permasalahan yusannu disunahkan. Apa ayat berdoa mengawalinya siapa kulun masing-masing minat zakari dari laki-laki wal unsa dan perempuan bitawafi dengan tawaf inda dukhul masjidi ketika masuk ke Masjidil Haram lil ittibai karena mengikuti Nabi. Rawu meriwayatkan pada ittiba siapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim illa ayyajida kecuali ya mendapatinya kulun illa ayyajida kecuali mendapatinya kulun al-imama pada imam fi maktubatin berada di sholat maktubah ya au yakhafa atau mengkhawatirkannya kulun ay minaz zakar wal unsa fauta fardhi pada hilangnya sholat fardu auratibatin atau sholat rawatib muakkadatin yang disunahkan, maka faya berdoa maka mengawalilah siapa kulun biha dengan salasa. Faya berdoa maka mengawalilah kulun biha dengan salasa
La bitawafi, tidak dengan tawaf. Jadi sunnah bagi kita baik laki-laki maupun perempuan ketika ingin masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf yang namanya tawaf qudum lil ittiba, karena mengikuti kecuali kalau kita mendapati imam sedang berada di sholat maktubah lagi jamaah, atau kita khawatir akan nggak dapat kehilangan sholat fardu karena tawaf itu kan lama 7 kali putaran, atau kita kehilangan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Kalau 3 hal ini dikhawatirkan, ya awali dengan 3 hal ini. Kita datang sholat lagi jamaah, ya udah jamaah dulu. Kita datang waktu udah mepet, udah mau habis waktu sholat, ya sholat dulu, ya. Jadi disunahkan ketika masuk tanah haram atau Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf kalau tidak mengkhawatirkan pada 3 hal ini, ya. Kemudian titik wawajibuhu, dan adapun wawajibatuhu, dan adapun wajib-wajibnya haji. Nah, kita sudah membahas tentang rukunnya haji. Yang kalau kita tinggalkan maka hajinya tidak sah, tidak bisa diganti dengan fidyah atau dam. Wawajibatu, dan adapun wajib-wajibnya haji, ayat haji maksudnya haji itu khamsatun, ada 5. Nah, hal yang wajib dilakukan di dalam haji itu ada 5. Kalau rukun haji ada wahwa, adapun wajibatuhu itu mah perkara yajibu yang wajib bitarkihi, sebab meninggalkan atau al-fidyah itu bayar fidyah, yang kalau kita tinggalkan kita wajib bayar fidyah, itu namanya wajibul haji. Tapi kalau rukun itu harus dikerjakan. Berarti kalau wajibul haji, kalau kita tidak kerjakan, hajinya tetap sah, tapi kita wajib membayar fidyah. Ihramun, yaitu ihram. Pertama ihram, niat ihram min miqatin, dari miqat. Nah, berarti niat ihramnya sunnah wajib diawali di miqat, tempat-tempat khusus. Wa famiqatul haji, maka adapun miqatnya haji, ya tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi, ya sebagai pintu masuk untuk ibadah haji atau umrah, itu namanya miqat, ya. Jadi tempat yang telah ditentukan oleh Nabi, ya sebagai pintu masuk untuk ibadah haji dan itu miqat. Nah, sunnah wajib bagi kita ketika niat ihram di miqat yang telah ditentukan, yaitu pintu awal masuk kita melaksanakan ibadah haji dan sudah ditentukan oleh Nabi. Famiqatul haji, maka ada miqat-miqatnya haji, liman, bagi orang di Makkah yang ada di tanah Mekah, ya berarti penduduk Mekah, baik dia penduduk asli atau pendatang tapi sudah mukim di tanah Mekah, miqatnya di mana? Itu iya Makkah, ya di Mekahnya itu miqatnya. Bagi penduduk Makkah, miqatnya di tanah Mekah. Berarti kalau rumahnya masih sekitar Masjidil Haram, itu miqatnya di rumahnya atau keluar rumah, ya. Bahwa adapun miqatul haji, bahwa adapun miqatul haji bagi ibadah haji, wal umrah, dan ibadah umrah, lil mutawajjih, bagi orang yang menghadap minal Madinati, dari kota Madinah. Berarti yang wilayahnya ini segaris lurus dengan Madinah, baik penduduk Madinah atau orang-orang yang segaris lurus dengan Madinah. Itu Dzul Hulaifah, dimulai dari Dzul Hulaifah al-musammatu, yang dinamai apa? Dzul Hulaifah Bibi'ri Ali, dengan Bir Ali. Berarti miqatnya orang Madinah dan wilayah-wilayah yang segaris lurus dengan Madinah itu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu mulai miqat, niat ihram, tempat miqat itu tempat
yang telah ditetapkan oleh Nabi ya sebagai pintu masuk kita untuk ibadah haji dan umrah. Nah, orang-orang Madinah dan sejajar dengan Madinah itu di Dzul Hulaifah ya. Wa minasyami, dan adapun miqatnya orang-orang yang menghadap ke tanah Syam, berarti tanah Syam dan sejajar dengan Syam, Syria ya, tuh Irak, itu Syam, daerah-daerah yang ya karena lagi konflik ya. Wa minasyami, dan adapun miqat orang-orang yang sejajar dengan tanah Syam, wa Misra, dan dari Mesir ya, wal Maghriba, dan dari tanah ya Maghrib ya, itu al-Juhfah, tuh tanah Juhfah ya. Jadi wilayah-wilayah yang segaris lurus atau sejajar dengan Syam, Mesir ya, ya itu mikotnya di Juhfah ya. Ya, jadi mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, mikot zamani bagi ibadah haji itu dilaksanakan di bulan-bulan haji, yaitu dari mulai bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Syawal. Tapi kalau mikotnya umrah itu bebas ya. Nah, kalau mikot makani ya ini tempat mulainya ihram itu. Wa min tihamatil yamani, dan adapun mikotnya orang-orang yang sejajar dengan tanah tingginya daerah Yaman, tihamatul Yaman ya, itu Yulamlam, daerah Yulamlam ya, daerah Yulamlam ya. Kemudian wa min najdil Yaman, dan adapun mikotnya orang yang menghadap dari tanah ya, najdil Yaman, tanah datarnya Yaman, dari tanah tingginya, tanah datarnya, wal Hijaz, dan daerah Hijaz itu Qarnun ya, gunung Qarn ya, atau wilayah Qarnun ya. Wa minal masyriqi, dan adapun mikotnya orang yang dari timur, berarti Asia Timur tuh ya, Rusia, Ukraina, itu wilayah timur. Mikotnya itu Dzatu Irqin, wilayah Dzatu Irqin, mikotnya orang-orang wilayah timur Mekah ya. Ya, kalau Maghrib berarti wilayah barat. Nah, itu biasanya kita tuh ya di Juhfah ya. Kemudian wa miqatul umrah. Nah, ini tempat-tempat miqat ya, mana saja tadi. Bagi penduduk Mekah yaitu di tanah Mekah itu sendiri. Kemudian bagi orang yang sejajar dengan tanah Madinah yaitu di Bir Ali. Kalau nggak salah kita Bir Ali. Kita itu dari Tihamatul Yaman ya. Kemudian Syam, dari orang-orang yang berada di wilayah Syam, Mesir, kemudian Maghrib ya, barat ya, daerah barat itu Juhfah. Kemudian Tihamatul Yaman, dan adapun mikotnya orang-orang yang ada di tanah ya, dataran bawah, dataran rendah daerah Yaman itu Yulamlam. Wabinasdil Yaman wal Hijaz, dan mikotnya orang-orang yang di tanah Najd ya, Hijaz, Yaman itu Qarn. Wabilal Masyriq, dan mikotnya orang-orang yang dari timur itu Dzatu Irq. Ini ada 5 tempat mikot ya, Bir Ali, Juhfah, kemudian Yulamlam, Qarn, dan yang kelima Dzatu Irq. Nah, ini tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa miqatul umrah, dan adapun miqatnya umrah ya, liman bagi orang bil harami yang ada di tanah haram itu al-hilla, itu al-hillu ya, tanah haram itu sendiri ya. Ya, mikot umrah bagi orang yang berada di tanah haram
Itu al-hillu tanah halal, itu di luarnya, luar tanah haram, di luar tanah haram. Wa udhaluhu, dan adapun paling utamanya hillu tanah halal itu Ji'rana, wilayah Ji'rana, Fatan'im, kemudian wilayah Tan'im. Nah ini mikot umrah, bisa dari Ji'rana, bisa dari Tan'im, kemudian Fal Hudaybiyah, kemudian dari Hudaybiyah bagi orang-orang yang berada di tanah haram. Mikotnya di tanah halal, yang paling utama itu Ji'rana, Tan'im, dan Hudaybiyah. Wa mikotu man, dan adapun mikotnya orang la mikota, yang tidak ada mikot itu lahu bagi man fitorikihi, di dalam perjalanannya man ya. Itu muhadzatul mikoti ya, menyesuaikan pada mikot-mikot al-waridati yang datang apa mikot. Jadi menyesuaikan dengan mikot yang ada. Kalau kita berangkat dari arah mana, nah itu mikot bagi orang yang tidak punya mikot. Jadi wilayah-wilayah jauh dari tanah kayak kita nih. In hadahu, apabila ya, meluruskannya man pada mikotil warid, bibirin, di dalam daratan, atau bahrin, atau lautan. Dari laut berangkat, berarti menyesuaikan dengan wilayah dari kompas, misalkan yulamla bir ali, atau dari darat, atau dari udara. Nah, ini menyesuaikan tempat mikot. Wa illa, dan kalau tidak seperti itu, ya in ilam hadahu fi birin aw bahrin, kalau memang dia tidak menyesuaikan dengan kondisi perjalanannya, ya fa marhalatani, maka adapun mikotnya orang yang tidak punya mikot itu jarak 2 marhalah ya, ketika sudah 2 marhalah jaraknya dengan tanah suci baru mikot. Fa marhalatani, maka adapun mikotnya orang yang tidak punya mikot itu perjalanan 2 marhalah min Makkah, dari tanah Mekah. Jadi sebelum jarak 2 marhalah dari tanah Mekah dia sudah mikot, berarti kurang lebih 70 sampai 80 kilo dia mikot. Wa yuhrimu, maka ihramlah siapa al-ja'i, orang yang datang bil bahri, dari lautan, min jihatil yamini, dari arah yamin, minasyibi, dari tanah syib, al-muharrami, yang dinamakan dengan muharram, alladzi yuhadi, yang menyesuaikan, yalamlam, pada tanah yalamlam. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan lahu bagi ja'i, orang yang datang betakhir ihramihi, mengakhirkan ihramnya ja'i, ila wusuli, sampai dengan datang, ila jiddata, sampai dengan jiddah. Boleh mengakhirkan ihramnya sampai dia sampai ke Jeddah. Khilafan, berbeda dengan ulama, 5 pada perkara afta, yang berfatwa bihi, dengan mazhab syekhuna, guru kami, min jawazi takhirihi, dari diperbolehkannya mengakhirkan ihram ilaiha, sampai dengan Jeddah. Boleh, ada sebagian ulama mengatakan boleh ihramnya sampai dengan dia sampai Jeddah. Berarti kalau kita itu sampai dengan bandara, turun dari bandara baru ihram, boleh ya, di bandara King Abdul Aziz. Wa alala, dan membuat alasan siapa syekhuna, bi an masabataha, dengan sesungguhnya perjalanannya ja'i
Ilal Makkah pada tanah Mekah itu kama syafati Yalamlam, seperti perjalanan menuju Yalamlam, seperti perjalanan Yalamlam ilaiha sampai dengan Mekah. Karena jarak dari Jeddah ke Mekah itu sama seperti jarak dari Yalamlam ke Mekah. Walau ahrama wallahu a'lam bishawab. Dibaca.